Kami sembah Tuhan yang luar biasa, yang kami tinggikan di tempat ini. The God that we serve, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang dahsyat. Berapa di antara saudara hari ini yang percaya dan sepakat kita punya Tuhan yang sangat luar biasa? Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang sepakat Tuhan yang kita sembah ini dahsyat? Dia masih bekerja, Dia masih melakukan keajaiban, dan kuasanya tidak pernah ada batasnya. There is no limit. Setuju, boleh katakan amin. Dimanapun Anda berada, jika engkau sepakat, boleh angkat kedua tangan kita bagi Tuhan yang luar biasa. Ya Rabaya Shandara Takaya Ralabaya Shandara Takaya, Ya Ralabaya Shandara Takaya Ralabaya Shandara Takaya Ralabaya. We give you praise. Hallelujah. Kami sanjung, kami masyurkan namamu Yesus. We give you praise. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Give you praise. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. You are here, Lord. We give you praise, Lord. We give you praise, Lord. Engkau terlalu dahsyat. Engkau terlalu luar biasa. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider the world thy hands has made. I see the sun, I hear the rolling thunder.
Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How dahsyat Tuhan. You are here, Lord. We welcome you upon this place, Jesus. We welcome you, our Savior, our Master. There is no other like you, Lord. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak pernah kami ketemu pribadi yang seperti Engkau. You are the only one, Savior, Father, Lover, our good friend ever. And you are here, Lord, the King of Kings, the Lord of Lords. We welcome you, Holy Spirit, upon this place. Moves mightily upon this place, Lord. We give you praise. We give you praise. There is no other like you. No other like you. Oh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
untuk kemuliaan nama-Mu ya. Ku sembah Tuhan yang luar biasa. We worship the great Father. Ya Ralabaya Shandara Takaya. Oh yeah. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di GMS 2 Surabaya Timur maupun yang ada di rumah, wherever you are, yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini? Yesus yang kita sembah tidak ada batasnya. Ketika Tuhan melangkah hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada, kuasanya tidak bisa dibendung oleh apapun. Yang setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara yang hari ini sakit, keluargamu sakit, mengalami kesulitan, berbagai tantangan. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Izinkan Tuhan yang luar biasa, yang Anda dan saya sembah, His name is Jesus. Biar kuasa Allah menjangkau wherever you are. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya. Ya rabaya shikarata kaya ralabaya shan. Let your power move upon this place. Kami berdoa, kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, lawatan Allah sedang terjadi, kuasa pemulihan sedang terjadi. In Jesus mighty name. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya. Kami berdoa, kuasa Allah mengalir menjamah dimanapun kami berada. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Ada di antara Bapak Ibu dalam sikap doa, yang mengalami tekanan, depression, yang orang lain tidak tahu. Ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kau yang mengalami badai-badai yang sulit, yang kau tidak bisa handle. Kita terbatas, tapi Yesus kita tidak ada batasnya. Dalam sikap doa, dimanapun Anda berada, biarkan surga terbuka di tempat ini. Biarkan juru selamat yang luar biasa melangkah hadir, memberi engkau kekuatan, membebaskan, menyembuhkan,
namanya luar biasa. Name above all names. Dimanapun Anda berada, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala dan taruh tangan kiri di dada. Yesus membebaskan saya dari depresi berat, tekanan-tekanan yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menolong. The only one friend ever that I have in my life, His name is Jesus. Dia tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit jasmani. Alkitab mencatat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. But the Bible says, Dia juga memulihkan roh, jiwa, tubuh kita. Mengalami kebangunan rohani, mengalami lawatan Allah, mengalami kesembuhan. Dimanapun setiap kami berada, kami mengangkat tangan berseru kepadamu. Dan kami berdoa, biar terjadi all is well. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. It is well. In Jesus' mighty name, double portion, anointing, flow upon you. In Jesus' name, it is well. It is well with my soul. Yang katamu, it is well. Amen. Kita mencatat engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. With my soul is well. With my soul. Kami percaya jika engkau bertanya kepada kami, seperti engkau bertanya kepada orang-orang sakit yang tercatat dalam Alkitab, Yesus selalu bertanya, what do you want? Apa yang kamu mau? Dia tahu kita punya desire, Dia tahu kita punya keinginan. Nah, hari ini Dia ingin menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Dan Dia membuat semuanya baik, all is well. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. To the King of Kings, Lord of Lord. Kami tinggikan Engkau demi nama Yesus yang luar biasa. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you so much. Suatu kehormatan boleh bersama dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita sudah banyak menyembah Tuhan dan saya waktunya tidak banyak, hanya untuk share. Kita bisa berjalan mendatangi Tuhan, mendatangi surga. Kadangkala ada pintu yang kelihatannya tertutup, tapi Alkitab mencatat itu akan selalu terbuka bagi orang yang datang kepada Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Ada satu kisah dalam firman Tuhan dicatat dengan jelas. Ada seorang perempuan Siro-Fenisia. Wanita ini adalah wanita yang dikatakan kelas bawah.
Perempuan Kanaan yang percaya, saya bacakan secara cepat. Dalam Markus 7 ayat 24 dan 30 dan juga ada di beberapa di kitab Injil yang lain juga dicatat. Dikatakan lalu Yesus pergi dari situ menyingkir dari daerah Tirus dan Sidon. Dia ketemu seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku. Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang kepadanya dan memintanya disuruh pergi. Nggak usah berteriak-berteriak mengikuti Yesus. Dan ada ayat-ayat selanjutnya yang kalau kita baca, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin berpikir bahwa ada satu statement yang dikatakan Yesus sepertinya kasar. Padahal bukan kasar, tapi dia ingin menyatakan sesuatu. Kadangkala tidak selalu doa kita langsung dijawab. Setuju, boleh katakan amin? Ketika kita pertama terima Yesus, ketika kita masih bayi, kita minta susu, kita nangis dikit langsung datang. Susu langsung datang. Mungkin ketika udah 6 bulan dan sekian, orang tua kita sudah tahu kapan teriak seperti apa. Yang kemudian orang tua akan datang membawa apa bayi yang bertumbuh itu inginkan. Jadi tidak selalu Tuhan itu selalu menjawab langsung. Kadangkala kita diizinkan sepertinya jalan itu tertutup. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya surga menutup jalan, tertutup buat setiap kita. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, kita bisa we can come to the Lord. Kita bisa datang kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Wanita ini diusir, wanita ini dikatakan disuruh oleh murid-muridnya berteriak. Dia katakan, pergi dari sini, jangan berteriak. Saudara, seharusnya dia mengalami tertolak, mengalami terganggu, dan bahkan ada perkataan Yesus yang berkata seperti ini, saudara. Yesus berkata seperti ini ayat 24. Aku diutus, jawab Yesus, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Help me. Bapak Ibu Saudara, 2023 banyak pintu yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Saya catat di sini di ayat Matius 15 ayat 26, di kitab yang lain, Injil yang lain, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Dia katakan, saudara, kelihatannya sangat keras. Pada zaman dulu, kalau ada orang-orang yang kaya, mereka makan, di sana ada meja, kemudian di bawah ada anjing-anjing peliharaan. Dan kalau mereka makan roti, mereka suka menggosok sisa-sisa bekas roti di tangannya. Dan sisa-sisa ini yang kemudian jatuh ke bawah meja, yang dikatakan remah-remah dan menjadi makanan anjing yang ada di bawah meja. Saudara, jadi Yesus tidak sedang berkata bahwa wanita ini dikatakan anjing, enggak. Dia sedang mengatakan suatu perumpamaan. Pada zaman itu memang ada anjing-anjing rumah. Saudara, kunarion. Kalau anjing yang dikatakan dalam Alkitab bahasa Yunani dikatakan kuon. Kuon itu artinya anjing biasa. Tapi Yesus menyebutnya kunarion, little puppy. Jadi dia tidak ngomong kasar, Bapak Ibu. Anak anjing kecil itu kesayangan. Setuju boleh katakan amin. Kelihatannya memang ada di bawah meja, Bapak Ibu. Tapi ada anak anjing kecil yang kemudian akan mendapatkan sisa-sisa remah dari Tuhan yang dia sayangi. Yesus sudah memberitahu kepada wanita ini,
Mungkin kamu belum ditolong sekarang. Karena ada yang utama. Kamu mungkin belum ditolong. Wanita ini tidak kecewa, tidak marah. Dia bilang seperti ini. Yang pertama, dia datang merendah di kaki Tuhan. Berapa di antara saudara? Kadang-kadang badai membuat Anda dan saya direndahkan. Kadang-kadang kesulitan membuat Anda dan saya mengalami di titik-titik paling bawah, Bu. Justru di situ Anda dan saya menjadi kesayangannya Tuhan. Setuju, boleh katakan amin? Saya bacakan satu firman Tuhan. Yang kita perlu lakukan untuk kita menerobos pintu surga. Yaitu kita datang meminta belas kasihan Tuhan. Pintu belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya? Datang merendah, Pak. Merendah di kaki Tuhan. Dan bilang kalau aku gak mampu Tuhan. I need you Lord. Hanya orang-orang yang merendah, Alkitab bilang, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Hanya orang yang merendah, datang kau berdoa, beribadah, kau datang menabur dengan mencucurkan air mata. Di situ engkau akan melihat dan menuai kegerakan, kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Hanya orang yang datang merendah dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah ini. But I need you. I need you. Aku datang merendah dan meminta pertolongan. Beberapa waktu kemarin saya ketemu dengan seorang pengacara. Dia belum lama lulus. Dia dikatakan saya bukan orang pintar, bukan orang yang terkenal. Dan saudara dikatakan saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia menyelesaikan sekolahnya dan dia mulai bekerja membangun usaha, dia bilang dia hanya selalu datang berlutut mendekat di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, Tuhan, saya gak punya apa-apa. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, dia cerita dengan bercucuran air mata. Ada banyak proyek-proyek yang harusnya bukan bagian mereka. Tapi kemudian bukan cuma miliaran, triliunan dia bilang saya ini siapa? Bercucuran air mata. Dia bilang, Bu, Pak, saya dan suami waktu itu hadir. Please pray for me. Saya ini bukan siapa-siapa. Sampai dia bilang, Tuhan, saya ini cuma datang selalu merendah. Karena saya ini tidak mampu. Tantangannya dia bilang banyak sekali. Justru membuat saya datang berlutut, berserah. Dan bilang, Lord, aku tidak mampu, tapi aku datang kepada Tuhan. Aku datang kepada pintu belas kasihan Tuhan yang bisa membuka pintu dan no one, tidak ada orang yang dapat menutup jika Tuhan membuka pintu Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jika Tuhan membuka, tidak ada satu orang yang dapat menutup. Dan dikatakan bahwa sampai hari ini dia mengalami belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Dalam Mazmur 51 dikatakan dengan jelas bahwa ayat ke-18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Dan ayat selanjutnya berkata seperti ini, saudara. Bukan Tuhan tidak menyukai korban kita, tapi dia katakan korban sembelihan kepada Allah, yaitu jiwa yang hancur, hati yang remuk, tidak akan dipandang hina. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali dalam hidup saya Tuhan mengizinkan sepertinya diremukkan, Bapak Ibu, hancur, benar-benar mengalami proses, mengalami badai-badai yang sulit. Tapi di situ saya selalu ingat bahwa kalau saya diremukkan, kalau saya dihancurkan, akan ada wangi-wangian yang mengetuk pintu surga. Setuju boleh katakan amin? Anggur itu harus diremukkan. Brokenness. Parfum itu sebelum menjadi parfum, Bu, itu dihancurkan,
diremukkan, crush. Tapi justru itu akan menjadi dupa yang harum. Setuju, boleh katakan amin. Jadi jangan takut 2023 datang merendah di pintu belas kasihan. Kita akan menjadi seperti wangi-wangian yang menyentuh surga. Dan surga terbuka buat setiap kita. Setuju? Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk kita menerobos pintu surga? Alkitab mencatat bahwa supaya kita tidak boleh menjadi lemah. Wanita ini kalau dia dengar perkataan orang, kalau dia dengar orang ngomong apa, saudara, mungkin dia sudah lama kecewa dengan Tuhan. Karena dia pikir dia kelas bawah. Kalau dia gampang tersinggung, mungkin dia akan merasa bahwa Yesus terlalu jahat. Ada berapa di antara saudara engkau mengalami kesulitan? Kadangkala kita berpikir Tuhan jahat, padahal enggak. Saya ketemu dengan banyak orang dan mereka bilang sepertinya kelihatannya Tuhan merancangkan yang salah, yang jahat. Tapi ternyata at the end dia boleh melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di belakang layar. Tangannya tidak kelihatan, tapi dia sedang mengerjakan karya-karya yang luar biasa. Dokter berkali-kali memvonis saya, dari saya masih kecil, dokter katakan ada penyakit di bagian syaraf, seumur hidup juga saya minum obat. Kemudian saya terima Yesus. Dan kemudian suatu waktu saya sudah mengikut Yesus. Dan kemudian dokter berkata bahwa tidak ada harapan juga dalam kesehatan saya. Bertahun-tahun saya harus menunggu pertolongan, menunggu mujizat. Karena saya sudah sering bersaksi, mungkin ada bisa ditayang. Mungkin ada bapak ibu yang sakit, keluarga yang sakit, miliki ketekunan, kepercayaan untuk tidak menjadi lemah. Ketika saya sakit, sudah tidak ada harapan. Ketika saya sakit, sudah tidak ada kesempatan kelihatannya. Tapi saya punya Yesus. Ada seorang dokter datang kepada saya dan dia bilang, Jacqueline, hidup satu kali saja itu cukup. Kalau dokter bilang gitu, saudara, down. Betul? Dia bilang, kamu jangan jatuh di detik terakhir ketika engkau menanti kesembuhan. Dokter bilang, setiap hari selalu bilang, serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Ya kalau dokter bilang begitu, pasti kita bertanya-tanya. Benar Bapak Ibu? Tapi suami saya selalu bilang, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Yesus pernah menyembuhkan orang. Yesus menolong orang. Namanya yang dahsyat tercatat dalam Alkitab. Dan Yesus tidak pernah pilih orang. So we can come before the throne. Kita bisa datang di hadapan tahta Tuhan. Kita boleh datang di hadapan pintu surga dan mengetuk, saudara. Kita boleh menerobos, berjalan. Karena kita percaya bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, tidak pernah ada anak khusus, semua orang dijawab, ditolong oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, boleh dengar sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa dari tempat ini. Saya berjalan bersama dengan Tuhan dan kemudian saya melihat ke belakang, melihat Yesus menyembuhkan, Dia memulihkan day by day sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, pintu surga selalu ada buat setiap kita. I will sing of the goodness of God. Yes. Can you sing? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good.
Ketika kita tidak menjadi lemah, kita akan menjadi kuat. Setuju, boleh katakan amin. Ketika kita tidak menjadi lemah, lawan katanya kita akan menjadi kuat, Bapak Ibu. Alkitab mencatat kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Saya dan suami memiliki kerinduan yang luar biasa seumur hidup melayani Tuhan dan melihat lawatan kuasa Allah, revival in every places, setiap tempat, setiap kota, setiap keluarga kami, dimanapun kami berada, tidak ada kerinduan yang lain, hanya ingin melihat kegerakan Allah, lawatan Allah, belas kasihan Tuhan, open heaven dari setiap tempat di mana Tuhan mengutus kami. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menjadi kuat, Pak. Bagaimana caranya? Datang mendekat kepada Tuhan. Alkitab mencatat, firman Allah berkata, when I am weak. Ketika kita lemah, kenyataannya kita lemah. Kenyataannya Anda dan saya terpuruk mungkin. Kenyataannya kita ada di titik-titik terendah. Tapi Alkitab mencatat, when I am weak, I am strong. Karena kita terbatas, everyone has a limit. Setiap orang ada batasnya, tetapi Yesus tidak ada batasnya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat ketika engkau tidak menjadi lemah, engkau akan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Engkau akan mengejar Allah. Engkau akan menabur dalam doa dengan bercucuran air mata. Engkau akan melihat ada kuasa Allah. Engkau akan menuai ada hal yang tidak pernah bisa dicuri oleh orang lain. Orang yang menjadi kuat, engkau memiliki potensi yang luar biasa. Engkau akan berjalan di tengah badai. Engkau akan melihat mujizat-mujizat yang engkau tidak pernah pikirkan, tidak pernah engkau harapkan akan terjadi. Alkitab mencatat orang yang mempercayai Tuhan, bertekun di dalamnya, orang engkau akan melihat ada kuasa lawatan Allah dahsyat terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat satu ayat, Markus 7 ayat 28. Apa yang terjadi ketika kita tidak menjadi lemah? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku memang seperti anjing yang Tuhan bilang kunarion, anjing kecil. Tapi dia katakan remah-remah aja aku mau Tuhan. Artinya jangan pernah kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Last minute kelihatan tidak ada kesempatan, small things juga masih selalu ada kesempatan. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat remah-remah yang dijatuhkan anaknya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, karena setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi wanita ini ketika dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku di pertama. Dia katakan dan Yesus tidak jawab sama sekali. Dilarang untuk berteriak. Tapi dia tetap berteriak, dia tetap menerobos pintu surga. Dan apa yang terjadi? Dia merendah dan kemudian dia memilih untuk tidak menjadi lemah. Kemudian Alkitab mencatat Yesus bilang kepada perempuan ini, karena kata-katamu itu, karena keyakinanmu itu, karena imanmu itu, dia katakan apa? Anakmu sembuh saat ini juga. Hari ini Bapak Ibu, ketika engkau pulang, engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang kita gumuli? Keluarga, mungkin keuangan, mungkin hubungan persaudaraan, pertemanan, ataupun pekerjaan. Atau ada Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk anak-anak. Ada teman anak-anak muda yang sedang berdoa minta kepada Tuhan. Apa Tuhan tahun 2023? Kadang-kadang kau bingung, tapi Alkitab mencatat wanita ini bilang sama Tuhan dengan kata lain, Lord, you are my portion. Engkau bagian aku.
Jadi aku tidak akan pernah tidak mendapat bagian. Surga selalu terbuka buat kita, siapapun kita. Alkitab mencatat orang yang jatuh aja, domba yang hilang satu domba aja, dia tinggalkan 99, dia cari satu domba. Saya memiliki dua, saya hanya dua bersaudara. Saya perempuan satu-satunya. Saya bersama kakak saya, jadi kami keluarga yang sulit ya, berangkat dari keluarga yang tidak baik. Papa saya penuh tato, kakak saya penuh tato yang benar-benar kacau hidup hancurnya. Papa mama saya kalau berantem bisa pakai benda tajam, saudara, dari kecil. Tapi suatu waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Suatu waktu kakak saya meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, meninggalkan Yesus belas. Jadi saya berkhotbah tentang Yesus. Can you imagine that? Dari dulu saya melayani Tuhan di mana saja. Suami saya selalu bilang jangan pernah pilih tempat pelayanan, go! Dan itu ditaruh dari pertama saya ikut Yesus. Wherever, dimanapun Tuhan suruh, Tuhan utus. 2 orang, 3 orang, ratusan, ribuan, dimanapun, go! Karena ketika engkau maju menabur benih, kau tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu tidak menghentikan saya untuk tetap melayani Tuhan. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang mengalami badai bertubi-tubi ketika engkau cinta Tuhan. Engkau beribadah luar biasa. Engkau berdoa habis-habisan. Engkau melayani, sacrifice habis-habisan. Jangan menyerah. Jangan menjadi lemah. Pintu surga selalu terbuka. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya tidak undur Bapak Ibu. Secara hati saya kecewa. Tapi saya bilang kepada Tuhan, apapun Paulus bilang seperti ini, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya. Kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, tidak ada yang dapat memisahkan. Artinya apapun Anda tetap akan maju, berjalan dan melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap menabur dalam doa. Sebab itu berdoa Bapak Ibu. Dengan bercucuran air mata, saya ingat suatu waktu dalam pelayanan. Saya mencucurkan air mata di satu kamar setelah pelayanan. Saya cry out to the Lord. Saya minta belas kasihan supaya kakak saya boleh mengalami Yesus kembali. Saya tunggu 1 tahun, 2 tahun, tidak terjadi. Suatu waktu doa itu, Anda akan tuai, saudara. Alkitab mencatat ketika kita berdoa, Tuhan kasih kirbat. Ada tempat di Israel, dikatakan bahwa Tuhan tampung semuanya itu. Tidak pernah dia tidak hitung. Dikatakan di daftar, di list. Ketika engkau berseru dengan air mata untuk satu hal, itu ditampung. Akan datang waktunya jatuh tempo. Suatu waktu, saya dapat kabar, my brother, the only one brother, James, dia bilang, saya mau ikut Yesus kembali. Sampai hari ini, Yesus kita dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Yang setuju boleh katakan amin. Shanda rata kaya ralabaya, shanda rata kaya ralabaya, shanda. Amin. Berapa di antara saudara yang mau percaya bahwa pintu surga terbuka buat setiap kita? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Sama-sama. Sing. Oh yeah, God, you're so so good.
Berapa di antara saudara percaya bahwa surga terbuka buat setiap kita, buat keluarga kita, anak-anak kita? Ada di antara saudara-saudara yang berdoa buat anak-anak saudara, untuk sekolahnya, untuk kuliahnya, pekerjaannya, untuk rumah tangganya. Ada di antara saudara yang berdoa engkau memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, atau anak-anak yang mengalami pergaulan yang buruk. Ada di antara saudara-saudara yang berdoa untuk suami, untuk istri, untuk pekerjaan. Ada di antara saudara yang berdoa untuk banyak hal. Dari tempat ini sebelum kita mengakhiri, boleh angkat sekali lagi tangan saudara. Biar pintu surga diterabas pada hari ini, dan kita tahu bahwa setiap doamu, setiap imanmu akan menyentuh pintu surga. Shandaratakaya ralabaya shikaratakaya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami. Kuasa Allah, open heaven atas setiap kami dimanapun kami berada. Seperti Engkau berkata kepada anak ini, anak perempuan, anak dari perempuan ini pulang, anakmu sudah sembuh. Demikian Kau berkata kepada kami, pemulihan terjadi, kuasa Allah terjadi, lawatan Allah sudah terjadi, open heaven di tempat ini. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Happy New Year. God bless you.